Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu bahagia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasta yang berada di India. Ya pasti kalian sudah tahu semua, yaitu kasta Dalit, teman-teman. Nah, ada sebuah rumor yaitu tentang diskriminasi negara dalam kasus terutama kekerasan terhadap perempuan terhadap kasta Dalit di India. Sebenarnya seperti apa kisahnya dan kasusnya? Kok bisa sampai negara ini melakukan diskriminasi terhadap suatu kasta atau kaumnya sendiri? Kita akan membahasnya dalam Radio Case kali ini. Jadi kasta Dalit itu ya teman-teman, biasa disebut dengan kasta paria. Ini adalah sistem kasta di India, di mana seseorang ini biasanya diharamkan untuk disentuh, atau biasanya disebut dengan untouchable. Nah, kasta ini adalah orang yang tidak memiliki varna. Varna itu sendiri merujuk kepada keyakinan Hindu bahwa manusia ini pada umumnya diciptakan dari bagian-bagian tubuh yang berbeda-beda dari dewa Purusha. Nah, suatu kasta ataupun orang yang termasuk dalam kasta Dalit ini tidak mempunyai varna. Berarti mereka ini tidak diciptakan dari bagian-bagian tubuh dewa Purusha, alias orang yang berada di kasta bawah. Karena mereka ini berada di kasta bawah, kasta Dalit, akhirnya mereka ini tidak dapat menikah dengan kasta di atasnya. Kasta di atasnya pun tidak dapat menikah dengan kasta di bawahnya. Dan ini sangat lazim sekali di sana. Walaupun bisa menikah pun, mereka akan melakukannya dengan nikah lari, teman-teman. Nah, secara historis kasta Dalit ini telah dilarang untuk melakukan apapun pekerjaan itu, kecuali pekerjaan ini yang dilakukan itu adalah paling rendah, teman-teman. Seperti ya petani-petani miskin dan para buruh yang tidak bertanah. Mohon maaf ya. Tetapi pada waktu itu memang kejadiannya seperti itu. Apakah pemerintah memang mendiskriminasi suatu kasta di India? Sebenarnya itu ada sebuah peraturan ataupun secara hukum itu sudah tertuang, teman-teman, bahwa diskriminasi kasta itu dilarang. Itu ada dalam konstitusi India sejak tahun 1950. Tetapi nyatanya diskriminasi sistemik terhadap kasta ini tidak dapat terputus. Bahkan sampai saat ini hal itu semakin berkembang luas dan memprihatinkan, teman-teman. Banyak sekali diskriminasi kasta. Bahkan pada waktu itu banyak sekali kasus-kasus perempuan dari kasta bawah yang dilakukan tidak semestinya, teman-teman. Banyak sekali kekerasan di dalamnya. Contohnya pada tanggal 29 September 2020, seorang perempuan masih berumur 19 tahun ini meninggal karena luka yang dideritanya setelah diperkosa secara massal oleh sekelompok pria di sebuah lapangan di distrik Hathras maksud saya, di bagian negara Uttar Pradesh. Nah, di Uttar Pradesh ini juga banyak sekali dari kasta Dalit. Nah, gadis yang mendapatkan pelecehan seksual ini, teman-teman, adalah merupakan gadis dari kasta Dalit. Sementara 4 pelakunya yang telah ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan dan pemerkosaan itu berasal dari kasta yang lebih tinggi, yaitu kasta Thakur. Nah, pada waktu itu ibu korban ini menemukan putrinya pada tanggal 14 September 2020, tepatnya di ladang tanaman sorghum. Nah, kondisi putrinya pada waktu itu ini sudah babak belur, sudah memar, nyaris sudah tidak sadarkan diri. Dan naasnya dia ini sampai telanjang dari pinggang ke bawah karena pada waktu itu mendapatkan kekerasan seksual. Bahkan tulang belakangnya ini sampai patah, teman-teman. Udah nggak karuan lah ya istilahnya kondisi dari putrinya ini. Akhirnya setelah dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan pertolongan, dan pada waktu itu koma selama 2 minggu, gadis ini tidak dapat diselamatkan dan meninggal di rumah sakit pada tanggal 29 September 2020, teman-teman. Anehnya di sini, ataupun mungkin bahasanya diskriminasi dari siapapun itu, bahwa keluarga dari korban ini malah terisolasi di desa. Nah, keluarganya ini dikurung di rumah mereka sendiri. Rumahnya ini dijaga ketat oleh anggota militer yang dilengkapi dengan senjata api, teman-teman. Kamera pengawas pun ditempatkan di situ, bahkan dipasang di beberapa titik untuk merekam semua orang yang datang dan pergi, sampai seperti itu. Bahkan ini statusnya adalah korban, bukan tersangka.
Jadi keluarga dari korban ini dilindungi atas perintah Mahkamah Agung karena khawatir bahwa keluarga korban ini akan menjadi sasaran orang-orang dari kasta atas. Ya tentunya adalah dari kasta Thakur. Aneh ya, yang seharusnya menjadi sasaran itu adalah tersangka, tetapi di sini yang menjadi sasaran malah korbannya, teman-teman. Setelah persidangan ini dimulai, sudah mulai menunjukkan titik terang kasusnya, kerabat terdakwa ini membuat klaim bahwa korban ini memiliki hubungan suka sama suka dengan salah satu pelaku. Jadi salah satu kerabat tersangkanya ini, teman-teman, menyebutkan bahwa melakukan pembunuhan ini demi kehormatan karena tidak menyetujui hubungan tersebut. Karena pada waktu itu kasta atas dengan kasta terendah melakukan hubungan badan, dan ini menurut mereka ini sangat tidak menjaga kehormatan, teman-teman. Ditambah lagi, politikus paling berpengaruh dari kasta Thakur juga mengadakan pertemuan politik besar-besaran untuk mendukung tersangka. Memang perilaku ini sudah dapat disebutkan sebagai diskriminatif terhadap kasta, teman-teman. Bahkan pada malam harinya setelah gadis ini meninggal dunia, polisi ini kan membawa jenazah korbannya ini ke desanya, teman-teman. Alih-alih diserahkan ke keluarganya untuk memberi penghormatan terakhir ataupun mungkin melakukan pemakaman sesuai dengan prosedur agama keluarganya, tetapi pada waktu itu keluarganya ini bahkan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir. Bahkan rumornya jenazah korban ini dibawa ke sebuah lapangan di mana jasadnya ini dibakar menggunakan bensin. Apakah ada campur tangan kepolisian dalam kasus ini? Ini ada hubungannya dengan ketidakadilan sistemik kasta di situ, teman-teman. Jadi Uttar Pradesh pada waktu kejadiannya kan di Uttar Pradesh. Ini adalah negara bagian yang di India dengan populasi lebih dari 200 juta. Nah, para tersangka ini kan berasal dari kasta Thakur, dari kasta yang dominan di sana, teman-teman. Mengapa dikatakan dominan? Karena jumlahnya ini hanya 8% dari populasi, tetapi memiliki lebih dari 50% tanah di daerah tersebut. Akhirnya mereka ini menguasai seluruh istilahnya apa yang ada di pemerintahan tersebut. Nah, ternyata orang Thakur ini memiliki peran besar di kepolisian dan di pemerintahan negara bagian, termasuk Menteri Utama Negara Bagian Adityanath. Jadi seorang tokoh senior di Partai Nasionalis Hindu Bharatijaya Janata atau BJP yang berkuasa di India, teman-teman. Jadi sudah jelas, sangat jelas sekali bahwa kasta ini adalah kasta yang paling berpengaruh, sehingga kasta Dalit pada waktu itu sudah tidak bisa apa-apa. Nah, berdasarkan hal tersebut, banyak sekali supremasi kasta Thakur, kepemilikan tanah, dan kekuatan yang dimainkan oleh kasta Thakur dalam politik elektoral ini sangat signifikan, teman-teman. Jadi petugas polisi, hakim, semuanya ini rata-rata dari komunitas kasta Thakur. Dan ini adalah sebuah sistem yang tertanam dalam budaya Uttar Pradesh. Parah sekali ya, sudah parah sekali ya. Apakah hal ini hanya terjadi baru-baru akhir ini? Tidak, teman-teman. Jadi pada 2014, Perdana Menteri Narendra Modi pada waktu berkuasa ini ada sebuah janji, yaitu nol toleransi pada kekerasan terhadap perempuan. Ini setelah terjadi pemerkosaan massal dan pembunuhan seorang perempuan di Delhi pada 2012. Walaupun peraturan itu sudah diagung-agungkan, sudah dibuat sejak 1950, tetapi nyatanya India ini masih menjadi negara berbahaya di dunia bagi perempuan. Ini menurut survei tahun 2018 oleh Thomson Reuters Foundation, teman-teman. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai negara berbahaya bagi perempuan? Karena di sana ini terdapat sekali kekerasan seksual, tradisi kultural, dan perdagangan manusia. Jadi pada tahun 2019 rata-rata 87 pemerkosaan dilaporkan per hari. Ini menurut data statistik resmi. Lebih-lebih lagi, masalah yang menimpa dari suku Dalit ini jauh lebih parah, teman-teman. Lebih dari 3.500 orang ini diperkosa di India pada tahun 2019. Ini meningkat 18,6% dibandingkan pada tahun 2018. Tetapi jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kelompok kasta atas ini menggunakan kekerasan seksual sebagai alat, teman-teman, untuk memperkuat hegemoni kasta mereka dan supremasi kasta mereka.
Nah, karena alasan itu juga banyak keluarga yang tidak mendatangi kantor polisi atau takut mendatangi kantor polisi. Ya wajar, karena rata-rata pegawai dari kantor polisi adalah kasta di atas kasta Dalit, yaitu ya kasta Thakur ke atas. Ternyata teman-teman, saya juga baru tahu bahwa di bawahnya itu di bawah kasta Dalit itu masih adalah komunitas Valmiki. Jadi komunitas Valmiki ini dianggap sebagai hierarki terendah bahkan di antara kasta Dalit di Uttar Pradesh ini, teman-teman. Ini menurut Surya Kanwakmori, penulis Civility Against Caste. Jadi diskriminasi ini juga sangat jelas sekali terlihat ketika ada kasus. Korban pertama kali melaporkan kasus pemerkosaannya ini pada tanggal 14 September. Nah, tak lama setelah pemerkosaan ini ya teman-teman, laporan baru ditangani polisi ini 8 hari kemudian pada tanggal 22 September. Nah, setelah korbannya ini meninggal pada tanggal 29 September, polisi ini mengutip laporan forensik mengklaim bahwa korbannya ini tidak diperkosa, yang kemudian pada waktu itu dibantah oleh para dokter, para aktivis ya. Dari sini teman-teman, perilaku polisi dan pemerintah negara bagian, ini kata para aktivis ya, ini adalah contoh nyata dari diskriminasi sistemik. Karena sudah secara sistem diskriminasi dilakukan. Kenapa kok dari kasta-kasta Dalit ini enggan melakukan laporan ataupun kekerasan yang dialaminya terhadap kepolisian? Karena ini ada fakta lagi teman-teman. Kebanyakan dari suku Dalit ini di pedesaan bekerja di lahan pertanian kelompok kasta atas. Jadi jika mereka mengajukan laporan, mereka harus mempertaruhkan mata pencaharian dan keselamatan mereka sendiri. Jadi memang kasta dari suku Dalit ini serba membingungkan. Mereka akan melaporkan apa yang dialami oleh mereka, terutama kekerasan. Tetapi di satu sisi mereka masih menginginkan pekerjaan tersebut. Dan pekerjaan itu diberikan biasanya oleh kasta atas teman-teman. Jadi pembahasannya kali ini seperti itu. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum.